Baiklah. Tujuan anggaran adalah landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. Tentu saja kan kita sudah ada program-program, sudah ada hal-hal yang ingin dilakukan. Nah, kalau ada anggaran, kita harus juga memikirkan juga dari mana kita dapat uangnya, dari mana kita eh, dapat investor untuk mendanai anggaran ini, seperti itu. Kemudian pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. Karena kita sudah ada ancang-ancang apa ancang-ancang itu? Kita sudah ada gambaran mengenai habis berapa. Ya itulah. Kita sudah ada gambaran kita habis berapa, kita butuh uang berapa, maka kita akan tahu pembatasan jumlah dana yang dicari dan untuk apa dana tersebut. Itu bukan ancer-ancer ya, Mbak. Oke lah, pokoknya itu. Kemudian yang C, merinci jenis sumber dana dan investasi. Terus merasionalkan sumber dan investasi dana agar mencapai hasil maksimal. Terus menyempurnakan rencana yang telah disusun serta menampung dan menganalisis serta merumuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Sekarang manfaat dan kelemahan anggaran. Manfaatnya segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama. Kita punya anggaran, kita tahu apa yang harus dibeli misalnya, berarti kita juga tahu apa yang harus dilakukan, maka kegiatan kita akan terarah. Ini manfaatnya anggaran. Terus alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai. Kan pada akhir periode kita akan membandingkan anggaran dengan realisasi. Nah, kalau realisasinya itu lebih bagus daripada anggarannya, maka kinerja pegawainya bagus. Kita bisa menilai kinerja pegawai dari anggaran. Terus dapat memotivasi pegawai. Kalau kita membuat anggaran itu kan semacam ada target. Penjualan kita harus sekian. Maka hal ini memotivasi pegawai untuk memenuhi anggaran tersebut, memenuhi target tersebut. Nah, ini yes, betul. Memacu semangat, memotivasi mereka. Karena nanti ada juga anggaran penjualan kan nanti di belakang-belakang di modul nanti ada anggaran produksi, anggaran penjualan semacam itu. Nah, ini salah satunya manfaatnya untuk memotivasi pegawai. Kemudian meningkatkan tanggung jawab pegawai, sudah jelas. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu, tentu saja karena kan sudah ada pagunya, sudah ada sudah tertulis kegiatan ini harusnya pengeluarannya berapa, sudah ada semua datanya, sudah ada anggarannya masing-masing, so pemborosan bisa dihindari. Kemudian sumber daya juga dapat sumber daya dapat dialokasikan sesuai dengan kebutuhan. Terus anggaran juga digunakan sebagai alat pendidikan bagi manajer. Tapi ada kelemahannya juga. Yang pertama, anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan, yang berarti ini adalah unsur ketidakpastian. Misalnya, meskipun kita mengacu pada data masa lalu, kan kita misalnya ditambahi nambah anggarannya kira-kira tambah segini. Nah, itu kan
unsur ketidakpastian. Ini salah satu kelemahannya. Terus menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang, dan tenaga. Bagi pihak yang merasa dipaksa mengikuti anggaran, mereka akan menggerutu dan menentang. Tuh. Fungsi dan macam anggaran. Fungsi anggaran ada perencanaan. Anggaran harus memperhatikan kaitan antar anggaran. Seperti tadi ada anggaran dari beberapa kegiatan kan tadi ada gitu, maka harus memperhatikan kaitan antar anggaran. Perencanaan dana harus efisien. Anggaran dibuat dengan pemikiran yang teliti dan memberikan gambaran yang jelas dalam satuan uang. Satuannya harus ada satuannya loh ya. Jangan misalnya pembelian bahan baku besarnya secukupnya. Nah, itu kan tidak ada satuan uang, itu kan tidak jelas. Itu tidak bisa disebut dengan anggaran. Itu bukan anggaran. Kalau anggaran harus jelas dan ditulis dalam satuan uang. Itu. Untuk pelaksanaan anggaran sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan. Mendapat persetujuan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan, tentu saja. Terus anggaran tersedia baru pekerjaannya disetujui. Anggaran merupakan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan setiap bagian untuk mencapai tujuan bersama. Setiap departemen, setiap divisi mempunyai anggaran masing-masing. Tujuannya untuk tujuan keuntungan perusahaan secara keseluruhan, baik secara material maupun enggak. Begitu. Terus pengawasan, yaitu membandingkan realisasi dengan rencana. Realisasinya berapa dibandingkan dengan anggarannya. Pengawasan ini tujuannya untuk melakukan tindakan perbaikan jika diperlukan. Kalau melencengnya terlalu jauh dengan anggaran, maka perlu dilakukan perbaikan. Itu. Sekarang ada macam-macam anggaran. Dari segi dasar penyusunannya ada anggaran variabel, ada anggaran tetap. Apa itu anggaran variabel, teman-teman? Saya coba lihat di buku. Yuk, ada yang bisa menjelaskan apa itu anggaran variabel? Anggaran variabel dan anggaran tetap, apa itu? Ini yang apa? Yang variabel dulu ya. Oke. Kalau anggaran tetap, jadi anggaran variabel itu kalau anggaran tetap